not gonna ask you again. You stay out of that park. Trust me, you don't want to find that animal. You guys never heard of the White Pine Slaughter? You guys really want to hear it? Yeah. Come on. Film dibuka di sebuah menara api tua di suatu tempat di tengah hutan. Terdengar suara beberapa pemuda dan salah satu dari mereka mengambil sebuah kalung yang tergantung. Yo, check this out. What is that? Looks like gold. Hey, a necklace or something. Yeah. Setelah mereka pergi, muncul dari tanah seorang pria besar dan kekar bernama Johnny dan mulai berjalan menjauh dari menara. Johnny berjalan semakin jauh dari hutan hingga ia menemukan bangkai hewan yang sudah membusuk karena tersangkut perangkap. Ia berjalan lagi dan ia menemukan gudang milik seorang pria bernama Chuck. Johnny masuk dan melihat kalung yang ia kira miliknya. Lalu ia melihat bayangan ayahnya di cermin mengatakan kepadanya bahwa kalung itu penting bagi keluarganya. Tak lama kemudian Chuck muncul menembakkan senapan ke arahnya. Son of a bitch, stupid son! What the fuck? Johnny berebut senjata itu dan menakut-nakutinya hingga ia berlari keluar. Namun kakinya terjebak dalam perangkap, lalu Johnny membunuhnya. No! Dengan tangan yang penuh darah, dia kembali untuk mengambil kalung itu. Ternyata kalung itu bukan miliknya, ia pun kembali ke hutan mencari orang yang telah mencuri kalungnya. Saat malam tiba, Johnny yang terus berjalan di hutan melihat para pemuda tadi dari kejauhan. Johnny pun mengikuti mereka hingga akhirnya bisa menemukan keberadaan mereka. Mereka berkumpul di sekitar api unggun. Di sana ada Chris, Colt, Brody, Aurora, Troy, Aaron, dan Evan. Sementara Johnny mengawasi mereka dari atas pohon. Mereka penasaran dengan cerita pembantaian pinus putih. Aaron kemudian menceritakan kisahnya pada mereka. Lokasi tempat mereka menginap dulunya adalah area perkemahan tempat para penebang kayu. Ayahnya Johnny mendirikan toko dan menjual barang-barang dengan harga yang sangat mahal. Para penebang yang tidak suka pada ayah Johnny sering melampiaskan kemarahan mereka dengan mengganggu Johnny, seorang anak yang cacat mental. Suatu hari, seorang penebang yang sedang mabuk terpeleset oleh mobil mainan Johnny hingga pergelangan kakinya patah. Mereka menyalahkan Johnny atas kejadian itu. Maka para pria itu mengerjainya dengan mengatakan akan memberikan sekantong mainan asal Johnny menemui mereka di menara pemadam kebakaran tua. Johnny yang polos menyelinap keluar rumah pada malam hari dan menaiki puncak menara itu. Dia melihat seorang pria memakai topeng pemadam yang menyeramkan menunggu untuk menakutinya. Johnny pun terkejut, dia jatuh dari menara hingga lehernya patah dan tewas. Lalu pria itu memakaikan topengnya pada Johnny agar tampak seperti sedang bermain sendirian dan kecelakaan. Ketika ayah Johnny tahu kematian anaknya berhubungan dengan para penebang itu, dia pergi menemui mereka hingga terjadi perkelahian yang membuat ayahnya terbunuh dan para pria itu mengaku membela diri. Beberapa waktu kemudian, semua pria itu ditemukan terbunuh secara brutal, membuat banyak orang percaya bahwa itu adalah arwah Johnny yang kembali untuk membalas dendam. Setelah cerita Aaron berakhir, mereka sepakat masuk ke kabin. Mereka tidak tahu kalau Johnny dari tadi mengawasi mereka. Ketika Aaron hendak keluar, kedua temannya menggoda Aaron saat dia mengatakan akan buang air kecil. Mereka mengira dia akan mendekati para gadis di pom bensin tempat mereka berhenti. Tapi dia tetap tak menghiraukan temannya. Dia tidak menyadari kalau Johnny mengikutinya. Aaron pun dibunuh Johnny tanpa perlawanan. Johnny mengambil kepala dan tubuhnya, menggunakannya untuk memobol pos jaga dan meninggalkan jasad Aaron di sana. Johnny kemudian mengambil topeng pemadam kebakaran, kapak, dan pengait yang diikat dengan rantai. Keesokan paginya, Johnny melihat Brody dan Aurora di tepi danau. Brody menggoda Aurora agar mau ikut bersamanya, sementara Aurora memilih untuk melakukan yoga. Johnny masuk ke dalam air dan berhasil menyeret Brody ke bawah hingga tenggelam.
Ia kemudian mencari Aurora di sisi tebing. Saat ia melihat Johnny, ia tak bisa lari, kecuali pergi melewati tepi tebing. Johnny menusuk Aurora dengan kail di perutnya, dan kemudian menarik kail sehingga kepala Aurora masuk melalui lubang di perutnya. Kemudian Johnny menggulingkan tubuhnya menuruni tebing. Johnny melanjutkan pencariannya. Ia menemukan kunci mobil dengan gantungan mobil mainan. Ia berhenti sejenak dan melepas topengnya, di mana kita akhirnya bisa melihat wajahnya yang penuh bekas luka dan membusuk. Saat ia bermain dengan mobil mainannya, ia mendengar suara remaja lainnya yang sedang mencari Aaron, Brody, dan Aurora. Where the fuck do you think you're going? Oh, you think you can drive that thing? But he doesn't get to kill my whole fucking weekend too. Come on, Colt. There's a ranger station down the road with the phone. Colt dan Chris pergi ke stasiun ranger, sementara Troy dan Evan tetap tinggal karena kehilangan kunci mobil. Johnny menghampiri mereka, dan Johnny berhasil menusukkan kapak ke kaki Troy sebelum Evan menembakkan senapan ke arahnya. You okay? Setelah Evan mengikat kaki Troy, kemudian mereka pergi. Tetapi Johnny bangkit dan melemparkan kapak ke kepala Evan. Troy yang kakinya terluka hanya bisa merangkak, sementara Johnny mengambil batu besar untuk meremukkan kepala Troy. Chris dan Colt kembali setelah menemukan mayat Aaron di pos jaga. Saat itulah Johnny melihat Chris mengenakan kalung itu. Ia melemparkan kapak ke arah Chris, tetapi Chris berhasil menghindarinya dan melarikan diri bersama Colt. Hari mulai gelap dan Johnny berhasil melacak Colt dan Chris saat mereka bertemu dengan ranger setempat. Ranger itu marah melihat mereka mengambil kalung milik Johnny, karena hanya kalung itu satu-satunya hal yang membuat jiwanya tenang. Dia mengatakan terakhir kali Johnny terbangun dan menyebabkan pembantaian, ayah Ranger adalah satu-satunya yang selamat dan berhasil menguburkan Johnny. Saat mereka melihat Johnny, Ranger itu menembaknya, tapi dia tahu itu hanya akan membuatnya terpuruk untuk waktu yang singkat. Lalu Ranger memerintahkan Colt mengambil rantai untuk menahan Johnny. Setelah Colt mengambilnya, dia memberikan senapan ke Colt. Tapi Johnny merebut senapan itu dengan meremukkan tangan Ranger. Chris dan Colt segera lari menjauhi tempat itu. Johnny menghancurkan tulang belakang Ranger sehingga dia tidak berkutik. Johnny kemudian menyeret Ranger ke dalam dan menyalakan mesin pemotong kayu gelondongan untuk memotong tangan dan memenggal kepala Ranger. Chris dan Colt menyadari satu-satunya cara untuk menghentikan Johnny adalah dengan mengembalikan kalung itu ke menara api. Mereka memancing Johnny ke sana dan menunggunya. Colt mencoba mengalihkan perhatian sedangkan Chris bersiap dengan perangkap beruang dan bensin. Colt muncul dari belakang Johnny dan langsung Johnny mengayukan kapak ke wajahnya terus-menerus hingga hancur. Come on, you ugly son of a bitch! Perlahan-lahan Chris membuka kalung dan meninggalkan kalung itu di tempat bensin. Chris berlari dan terus berlari hingga kakinya terluka terkena perangkap. Setelah berhasil melepaskan perangkap itu, ia berlari lagi sehingga berhasil mencapai jalan. Saat dia melihat sebuah mobil, dia menghentikan mobil itu dan minta tumpangan menuju rumah sakit. Pengemudi itu bersedia membantu Chris mengantarnya ke kota. Ketika dia melihat Chris tampak kehilangan kesadaran, dia menepikan mobilnya untuk merawat kaki Chris. Sementara Chris takut Johnny akan muncul dari dalam hutan. Sementara itu, perangkap dan bensin yang ditinggalkan Chris masih ada, hanya kalungnya saja yang hilang. Film pun selesai.